Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukranillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Ananda tercinta, sebenarnya kita mulai belajar minggu lalu materi manajemen pendidikan atau manajemen pendidikan. Jadi mulai hari ini kita mulai hari ini kita belajar bersama manajemen pendidikan. Insya Allah nanti kita persiapkan judul-judul dan kita bagikan kelompok supaya kita bisa membuat makalah untuk tugas. Untuk tugas kita buat makalah, nanti kita presentasikan, kita membuat video singkat. Hello. Kemudian makalahnya nanti akan kita kirim ke GC, ke Google Classroom. Ya. Anak-anak tercinta, itu namanya manajemen pendidikan yang berasal dari kata manage. Memanage itu yaitu mengatur, mengelola, mengurus. Apa yang kita kelola? Apa yang kita urus? Yang kita urus atau yang kita kelola adalah pendidikan. Jadi yang kita kelola, yang kita manage, yang kita atur adalah pendidikan. Untuk apa kita manage? Untuk apa kita atur? Untuk apa kita kelola? Supaya pendidikan itu bisa berhasil. Pendidikan itu sukses. Karena banyak sekali pendidikan yang tidak berhasil, yang tidak sukses. Nah, itu karena tidak ada ketentuan-ketentuan yang digariskan di dalam manajemen pendidikan. Itu salah satunya, yang pertama yaitu untuk memanage sebuah pendidikan harus ada perencanaan. Segala sesuatu yang kita ingin lakukan itu harus ada perencanaan yang matang. Kalau tidak ada perencanaan, ya kayak orang Aceh bilang itu walanca walance, lu buat baru pikir. Paham anak? Paham bahasa Aceh? Paham Bunda. Paham Bunda. Paham Bunda. Ya sayang. Ya, maksudnya gini, segala sesuatu yang ingin kita lakukan dalam sebuah manajemen itu harus ada perencanaan yang pertama. Apapun yang kita mau lakukan, apakah mau belajar, apakah mau berusaha, apakah apapun yang kita mau lakukan, kita harus membuat perencanaan yang pertama. Jadi kalau perencanaannya tidak matang, berarti nanti apa yang kita mau lakukan tidak sempurna. Makanya seperti Ibu katakan tadi, orang Aceh suka bilang begitu. Kalau melakukan sesuatu udah buat asal buat aja, tidak ada perencanaan yang matang. Nah, maka dikatakan dengan walance, oleh bubut baru pikir. Enggak boleh seperti itu. Jadi apapun yang mau kita lakukan harus kita pikir matang-matang, harus kita persiapkan matang-matang supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, itu dalam itu namanya salah satu yang harus ada dalam sebuah manajemen. Yang kedua harus ada apa? Yang kedua harus ada pengorganisasian. Jadi kita organisir sedemikian rupa, kita atur sedemikian rupa. Perencanaan sudah ada planning, sudah ada perencanaan. Setelah perencanaan itu ada, baru kita organisir, baru kita atur sedemikian rupa. Kalau di rumah kita, kalau kita ibu-ibu kebetulan semua ini, tidak mungkin kan periuk kita taruh di kamar tamu, kuali di kamar tamu, tidak mungkin kan. Pasti periuk itu, kuali, panci dan sebagainya tempatnya di dapur. Kalau di kamar tamu itu kursi tamu, mungkin ada pot bunga atau apa. Nah, itu cara mengorganisir, mengatur. Kalau di dalam sebuah organisasi, kita siapa yang pantas jadi ketua, siapa yang pantas jadi sekretaris, siapa yang pantas jadi bendahara,
Jangan orang-orang yang tidak bisa menjaga harta dari sebuah organisasi disuruh pegang uang sama dia. Halo? Jadi yang kedua setelah perencanaan harus ada pengorganisasian. Kita mengorganisir. Kita harus tentukan siapa yang pantas jadi ketua, yang bisa mengayomi semua. Siapa yang pantas jadi sekretaris, siapa yang pantas jadi bendahara, siapa yang pantas jadi anggota. Jadi itu harus kita atur sedemikian rupa. Itu harus kita organisir. Jadi syarat yang kedua dalam sebuah manajemen adalah pengorganisasian. Ya. Kemudian yang ketiga apalagi? Ada pelaksanaan. Ya. Setelah kita organisir, setelah kita atur sedemikian rupa, yang jadi bendahara siapa? Orang yang amanah. Yang amanah yang jadi bendahara. Yang semuanya harus amanah. Semua harus jujur. Apalagi yang jadi bendahara. Jangan nanti harta kekayaan dari sebuah organisasi dibawa lari sama bendaharanya. Sudah dihabisin uangnya. Begitu kita membuat kegiatan, mana uangnya? Udah lagi, udah habis. Kemana? Kami makan bakso. Gitu ya. Kalau di kampus itu ya, udah habis. Jadi harus kita organisir. Yang ketiga tadi ada pelaksanaan pendidikan. Jadi pendidikan itu kita laksanakan. Jadi dalam pelaksanaan pendidikan itu makanya harus ada siapa yang pantas untuk mengajar, siapa yang pantas untuk jadi di akademik, siapa yang pantas di bagian di KTU, siapa, itu semua harus dilaksanakan dengan benar, dengan baik. Kalau tidak ada pelaksanaan yang baik, juga akan gagal sebuah manajemen. Pelaksanaan yang baik, harus pelaksanaan yang tepat, pelaksanaan yang benar. Kalau ada dosen masuknya jam 14.25, masuknya udah pukul 5 belum masuk. Kalau pagi 7.45, pukul 8 belum masuk. Begitu juga kita mahasiswi. Masuknya pelaksanaannya tidak tepat waktu. Jadi kita harus atur. Itu namanya pelaksanaan. Kemudian apalagi nih? Ada pengawasan. Dalam sebuah pendidikan harus ada pengawasan. Kalau anak mahasiswi di rantau, dia kuliah, orang tuanya tanya, berapa mata kuliah ngambil semester ini nak? KRS-nya mana? Kalau dulu itu KRS ditandatangani sama orang tua, biar orang tua lihat, oh berapa mata kuliah yang diambil semester ini. Jadi, halo? Ya. Jadi jangan seperti yang kejadian itu 2 semester yang kemarin, orang tua tidak mengawasi anaknya kuliah. Jadi dia mengatakan dia sudah boleh wisuda. Orang tuanya disuruh datang ke Banda Aceh, ke Darussalam untuk ikut wisuda. Ternyata dia belum selesai mata kuliahnya, banyak dia ambil. Dia bayar uang kuliah, dia sewa rumah, dia tinggal di Banda Aceh, tetapi dia tidak pergi kuliah. Ketika teman-temannya wisuda, dia pinjam baju temannya untuk ikut wisuda. Padahal dia masih banyak sekali mata kuliah yang dia ikuti. Orang tuanya disuruh datang ke Banda Aceh. Ketika orang kampung tanya, kenapa bapak nggak masuk ke aula, ke ruangan yang disediakan untuk wali wisudawati? Oh, kami nggak ada tempat lagi, makanya dibilang anak saya duduk di bawah tenda saja nonton di TV. Padahal orang tuanya datang, semua keluarganya datang untuk wisuda, ternyata dia belum selesai mata kuliahnya, dia udah membohongi orang tuanya untuk ikut wisuda. Itu karena tidak adanya pengawasan. Jadi kita sudah diberikan amanah oleh orang tua, jangan pula membodoh-bodohi orang tua seperti itu. Itu kan kita jadi pengkhianat. Siapa yang diberi amanah, dia berkhianat. Nah, itu tanda-tanda munafik. Jadi dia membawa orang tuanya, keluarganya untuk dia wisuda, padahal dia tidak ikut kuliah sudah beberapa semester. Jadi orang tuanya disuruh duduk di bawah tenda, nonton TV, tidak masuk ke dalam ruangan di tempat wisuda.
Nah, itu karena orang tua kurang pengawasan atau tidak ada pengawasan, anak-anak tidak amanah. Jadi trust itu, amanah itu harus kita jaga. Kemudian yang terakhir dari manajemen itu adanya evaluasi. Sudah. Jadi dari manajemen itu harus ada yang terakhir yaitu evaluasi. Sudah ada perencanaan, sudah ada pengorganisasian, sudah ada pelaksanaan, sudah ada pengawasan, terakhir harus ada evaluasi. Jadi kita dalam pendidikan juga harus ada itu kelima-lima syarat tersebut. Itulah syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah manajemen. Kemudian kita akan melihat pendidikan. Pendidikan Ibu sering sebutkan juga bermacam definisi pendidikan yang diberikan oleh para ahli. Tapi kita sering mengambil definisi yang diberikan yaitu 3. Jadi manajemen sudah selesai kan? Ini pendidikan sekarang. Yaitu yang pertama itu disebutkan dengan at-tarbiyah hiya at-ta'allum. Pendidikan itu adalah belajar. Nah, jadi pendidikan itu adalah belajar, makanya kita wajib belajar. Kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak akan memperoleh ilmu. Nah, jadi ilmu apapun yang kita pelajari itu akan bermanfaat untuk kita. Anda tercinta, tadi kita sudah sebutkan pendidikan yang pertama adalah belajar. Jadi belajar itu untuk memperoleh ilmu. Kenapa kita harus ada ilmu? Dengan adanya ilmu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Ya, siapa yang menginginkan hidupnya di dunia bahagia, hidupnya sukses, dia harus punya ilmu. Hidup di dunia kita harus terpenuhi apa yang pertama? Pangan. Itu yang primer ya. Harus terpenuhi sandang, harus terpenuhi papan. Yang pertama untuk hasanah di dunia, ilmu yang harus kita peroleh itu bagaimana cara supaya memperoleh makan. Adanya pangan yang secukupnya. Kemudian adanya sandang, ada pakaian yang kita pakai. Tidak mesti banyak, ada 2-3 yang penting suci, bersih. Udah memadai, yang penting bersih, ada pangan, udah ada sandang. Kemudian yang ketiga, yang primer harus ada papan, yaitu ada tempat tinggal. Walaupun sederhana, yang penting bersih dan sehat. Jadi terpenuhi itu 3-tiganya, itu berarti kebutuhan primer kita di dunia sudah memadai. Tapi kalau ada yang kita inginkan lagi yang sekunder, mungkin kita harus punya kendaraan yang memadai, gitu. Harus punya hal-hal lain yang untuk sedikit kesenangan hidup, supaya kita hasanah di dunia. Itulah harus punya juga ilmu. Di dunia saja kita harus punya ilmu. Ilmu apapun, yang penting untuk kebutuhan hidup kita. Kalau kita petani, kita harus ada ilmu untuk bertani, menanam padi. Dengan menanam padi kita dapat pahala, bisa makan sendiri juga bisa orang lain makan apa yang kita tanam itu. Jadi dapat pahala juga. Apalagi nanti setelah bertani itu dapat hasil, kita akan memberikan zakat lagi. Nah, jadi pahalanya berganda-ganda. Di samping bisa makan sendiri, bisa orang lain makan, juga bisa dizakati. Anda tercinta, itulah untuk suksesnya hidup di dunia harus punya ilmu. Hadis Rasul tadi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Selanjutnya, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin sukses hidup di akhirat juga harus punya ilmu. Bagaimana ilmu cara beribadah, bagaimana beribadah yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar. Nah, itu wudhu saja kalau tidak ada ilmu, tidak sah wudhu, tidak sah sholat. Ada misalnya semacam getah atau semacam sisi ikan yang lengket di badan kita, di lengan kita, di tempat-tempat yang wajib wudhu. Nah, kita setelah wudhu udah sholat,
Setelah sholat kita melihat, ada sisi ikan yang lengket di kulit kita. Itu berarti tercegahnya air wudhu. Jadi kita harus lepaskan sisi ikan itu atau getah yang ada di badan kita, wudhu kembali, kita sholat kembali. Ya gitu. Jadi harus ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, ya tidak sah. Nah itu, untuk itu kehidupan akhirat. Kita berwudhu, misalnya air yang mustakmal yang kita pakai itu tercucur lagi ke dalam timba, ke dalam tempat air wudhu yang tidak sampai dua kulah. Semana dua kulah itu? Besarnya kira-kira 1 hasta sejengkal. Itu ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Itu 1 hasta sejengkal, itu sudah terhitung 2 kulah. Tapi kalau kurang dari itu, masuk air mustakmal itu udah nggak bisa lagi kita pakai. Air yang cucuran air wudhu kita tadi udah masuk ke situ, nggak bisa kita pakai lagi, apalagi air yang setimba, 1 timba misalnya. Jadi harus ada ilmu tentang peribadatan kita untuk kehidupan kita di akhirat. Jadi man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kesuksesan akhirat juga harus punya ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kesuksesan hidupnya di dunia dan kesuksesan hidupnya di akhirat, dia juga harus punya ilmu. Makanya kita diwajibkan menuntut ilmu. Ya, hadis Rasulullah apa? Sabda Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada laki-laki muslim, juga kepada perempuan muslim. Jadi wajib menuntut ilmu itu, bukan tidak wajib, sama dengan sholat. Jadi nggak mungkin kita bisa sholat dengan benar, nggak mungkin bisa beribadah dengan benar, tidak bisa mencari rezeki dengan benar kalau kita tidak punya ilmu. Makanya pendidikan itu salah satunya definisinya adalah untuk memperoleh ilmu. Supaya kita bisa hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Anak-anak tercinta, definisi yang kedua dari pendidikan adalah tagayyurus suluki. Apa nih? Tagayyurus suluki. Yaitu pendidikan itu untuk merubah tingkah laku. Jadi kalau kita hari ini mungkin tingkah laku kita kurang baik, insya Allah besok lusa akan bertambah baik. Jadi kalau hari ini belum sempurna, besok lusa akan bertambah baik lagi, akan tambah sempurna lagi. Itu akhlak hari ini tidak baik, besok lusa bertambah baik, dan bertambah baik terus. Makanya definisi kedua dari pendidikan dikatakan tagayyurus suluki, untuk merubah tingkah laku. Jadi kalau tadi untuk mendapatkan ilmu, yang kedua untuk merubah tingkah laku. Jadi tidak baik menjadi baik. Kemudian teringat hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah bersabda, hanya saja dibangkitkan aku sebagai rasul atau diutuskan aku sebagai rasul untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Jadi rasul itu ditugaskan bukan untuk sholat yang pertama, tapi ditugaskan rasul atau dibangkitkan rasul untuk umatnya oleh Allah yang Maha Kuasa adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah. Itu menurut hadis tadi rawahu Muslim. Jadi innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan oleh Allah untuk umat, tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Jadi akhlak ketika itu banyak yang belum sempurna. Jadi masa-masa jahiliyah itu ilmunya banyak sekali. Mereka ada gunung batu dipahat, dibuat jadi kamar, dibuat jadi istana. Masalah teknologinya cukup canggih juga dulu. Tetapi masalah akhlak mahmudah, akhlak yang baik masih kurang. Itulah Allah membangkitkan Rasul untuk umatnya untuk memperbaiki budi pekerti, untuk menyempurnakan akhlak yang mahmudah. Anak-anak tercinta, definisi yang ketiga dari pendidikan adalah
At-tarbiyah hiya turasus tsaqafah. Yang ketiga, pendidikan itu adalah mentransfer pusaka budaya. Yang ketiga, mentransfer pusaka budaya maksudnya kita bangsa Indonesia, kita umat Islam, orang Muslim. Jadi masing-masing kita punya pusaka budaya sendiri. Jadi kita yang Muslim tidak mungkin berbudaya seperti budaya non-Muslim. Ada yang haram tidak boleh kita lakukan. Yang halal itu yang kita lakukan. Jadi pedomannya, standar boleh tidaknya adalah di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Al-Quran menyatakan boleh, dalam hadis dinyatakan boleh, berarti kita boleh melakukan hal tersebut. Tetapi kalau dalam Al-Quran dan dalam hadis dinyatakan itu perbuatan yang dilarang, perbuatan yang diharamkan, kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Ananda tercinta, itu 3 definisi untuk pendidikan. Yaitu pertama tadi, untuk belajar. Pendidikan adalah belajar tujuannya untuk memperoleh ilmu, yang ilmu itu untuk kebahagiaan kita hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua tadi, definisi pendidikan adalah untuk merubah tingkah laku dari tidak baik menjadi baik. Dari hari ke hari kita bertambah baik akhlak kita. Yang ketiga, definisi dari pendidikan yaitu untuk mentransfer pusaka budaya. Artinya kalau ada budaya-budaya yang benar, budaya-budaya yang diizinkan dalam agama kita itu akan kita warisi, kita teruskan kepada generasi yang akan datang. Jadi kita sebagai guru PAUD harus paham tentang hal-hal mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kadang-kadang kita karena kurang paham mencampur baur. Misalnya, syukur kita kan ini kan selama ini mahasiswa cuma 3 orang, selebihnya adalah mahasiswi. Tapi kalau dari subhanallah, sebentar, kalau periode yang lain banyak laki-laki juga. Jadi antara mahasiswa dengan mahasiswi itu kadang-kala kita melihat seperti kalau naik motor atau apa, laki-laki dengan perempuan padahal bukan mahram, tapi itu dilakukan. Nah, kalau kita syukur ya, maksudnya bapak-bapaknya cuma 3 orang, selebihnya ibu-ibu. Jadi kita banyak bergabung dengan ibu-ibu. Jadi hal-hal yang dilarang seperti itu, budaya-budaya yang dilarang itu tidak boleh kita lakukan. Nah, karena standar boleh tidak bolehnya ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Itu definisi dari pendidikan itu yang populer itu 3. Meskipun banyak orang yang mendefinisikan pendidikan macam-macam. Jadi manajemen pendidikan yaitu mengatur, mengelola pendidikan sehingga menjadi sukses. Kenapa sukses? Kenapa harus sukses pendidikan? Karena pendidikan merupakan salah satu hal yang kita butuhkan untuk kesuksesan hidup kita. Anak-anak tercinta, selanjutnya pendidikan di dalam Islam itu dibagi kepada 3. Dari manajemen pendidikan kan, mengatur pendidikan, mengelola pendidikan. Jadi pendidikan dalam Islam itu dibagi 3. Yang pertama adalah pendidikan akidah. Yang kedua, pendidikan syariah. Yang ketiga, pendidikan akhlak. Jadi 3 dibagi pendidikan dalam Islam. Yang pertama pendidikan akidah. Pendidikan akidah adalah pendidikan yang diajarkan kepada kita yang disebut dengan rukun iman. Berapa saya rukun iman? Berapa rukun iman? 6. 6 sayang. 6. Rukun iman yang 6 itu disebutkan dengan pendidikan akidah. Itu rukun iman yang 6 itu disebutkan dengan pendidikan akidah. Itulah pendidikan yang pertama dan utama yang wajib diajarkan kepada anak manusia. Yaitu pendidikan akidah. Yang pertama itu ada apa rukun iman yang pertama? Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Itulah harus diajarkan ilmu tentang mengenal Allah.
Bagaimana cara mengenal Allah? Itu dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Manusia kalau dia mengenal dirinya, insya Allah dia akan mengenal siapa Tuhannya. Makanya orang Aceh bilang, hana itu ridro, hana itu sodroy. Nah, kalau hana itu sodro, kita tidak mengenal diri kita siapa, dari mana, sedang di mana, dan mau ke mana. Nah, itu namanya hana itu sodro. Jadi, anak-anak juga yang dengar kemarin itu di kampus bilang HTD. Apa sayang HTD? Hantedro. Nah, gitu. Jadi supaya kita mengenal Tuhan kita, yang pertama kita harus mengenal diri kita sendiri. Bagaimana cara mengenal diri sendiri? Saya dari mana ya? Sekarang sedang di mana? Dan akan kemana? Nah, jadi kita harus tahu kita dari mana, sedang di mana, dan mau kemana. Kalau sudah tahu, oh saya ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah, sekarang berada di dunia sebagai tempat transit. Kenapa transit? Karena akan melajukan lagi perjalanan menuju kepada Allah. Kepada Allah. Kita berasal dari Allah, sekarang sedang transit di dunia, dan akan menuju kembali kepada Allah. Jadi yang namanya tempat transit, kita akan lakukan hal-hal yang kita butuhkan saja. Tidak terlalu merepotkan diri dengan hal-hal yang tidak penting. Makanya Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik manusia yang meninggalkan hal-hal yang kurang penting baginya. Jadi kita harus memanage diri, mana hal yang penting, mana hal yang tidak penting. Yang penting kita lakukan, yang tidak penting kita tinggalkan. Jadi itu sebaik-baik manusia seperti itu. Jadi kita tahu diri kita siapa, sedang di mana, dan mau kemana. Ternyata kita sekarang di tempat transit. Kalau kita ada di Banda Aceh, mungkin mau pulang ke Aceh Selatan, kita mungkin istirahat di jalan untuk makan, minum, dan sholat. Jadi ketika kita istirahat, makan, minum, dan sholat itu tidak kita gunakan dengan benar di tempat transit itu, nah, ketika abang yang punya mobil itu, halo, ayo berangkat lagi. Kita belum siap apa-apa, belum sempat makan, belum sempat sholat, belum sempat apa-apa di tempat transit tadi. Asik melihat ada orang jual obat. Anak-anak pernah lihat orang jual obat? Orang jual obat di pasar-pasar, pernah lihat? Ya. Orang yang jual obat di pasar-pasar kan pandai kali dia. Ngomong beginilah, begitulah, bagaikan orator yang sangat ulung. Ada orang-orang yang lalai. Turun dari mobil, seharusnya pergi sholat, makan, dan sebagainya. Dia lalai melihat orang jual obat. Kalau di Pulau Jawa sana lalai melihat topeng monyet. Jadi lalai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak perlu. Nah, akhirnya ketika kita berangkat dari tempat transit ke tempat tujuan, ya tidak punya apa-apa. Tidak bisa bawa apa-apa. Sholatnya belum, makannya belum, apapun belum. Jadi inilah dunia ini tempat transit. Makanya kita jangan terlalu berlalai-lalai, bahasa Aceh ya? Berlalai-lalai, membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena ketahuilah ini tempat transit, tempat istirahat sebentar untuk menuju ke tempat yang abadi. Mau menuju kita ke Aceh Selatan, ke rumah mama kita mau pulang. Jangan lalai di jalan ketika transit. Begitu juga di dunia ini. Kita berasal dari Allah, sekarang sedang di tempat transit. Jadi jangan lalai-lalai
pergunakanlah waktu sebaik mungkin kepada hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kita menuju ke tempat yang abadi. Ananda tercinta, itu pertama tadi pendidikan akidah, memperkenalkan Allah. Kita mengenal Allah dengan mengenal diri kita sendiri. Ini abang ini siapa namanya? Enggak kurang jelas, Sama Ibu. Novian Hidayat, Bu. Oke, selamat sayang, selamat. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dari pendidikan akidah itu, yang kedua apa? Percaya. Pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada siapa? Kepada malaikat. Malaikat Allah. Coba yang kedua, percaya apa? Kepada malaikat, Bu. Kepada malaikat. Percaya kepada malaikat ya yang kedua. Ya. Bolehlah kalau kita mau balik mau percaya kepada malaikat. Berapa malaikat yang harus kita ketahui? 10. Nah, yang wajib kita ketahui, malaikat itu banyak sekali, banyak malaikat rahman, malaikat ini, malaikat itu banyak sekali para malaikat. Jadi yang wajib kita ketahui 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Kenapa kita harus tahu para malaikat beserta tugasnya? Supaya kita lebih yakin. Di samping kita sendiri ini misalnya, tidak ada orang lain di rumah atau di mana kita sendiri. Siapa? Ada malaikat yang mengawasi segala perlakuan kita. Ada yang mengawasi segala perbuatan kita. Siapa yang mencatat amal baik kita? Malaikat raqib. Malaikat rakib. Nah, malaikat rakib yang mencatat amal perbuatan kita yang baik. Sementara malaikat apa lagi yang mencatat amal yang tidak baik? Malaikat atid yang mencatat semua perbuatan yang tidak baik. Jadi dengan kita mengetahui ada para malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencatat amal kita. Kalau amal dalam hati, masih dalam hati kita menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam hati, bisa malaikat rakib mencatat? Bisa. Belum bisa. Jadi amal-amal yang ada di dalam hati, zikir yang ada di dalam hati, itu lebih tinggi pahalanya dibandingkan dengan zikir yang nyata, yang jihar. Karena apa? Yang masih di dalam hati kita, malaikat belum bisa mencatat. Malaikat baru bisa mencatat setelah aktivitas itu ada. Subhanallah dengan mulut, alhamdulillah, atau bila ada gerakan tubuh segala macam. Tapi kalau masih dalam hati, siapa yang menilai? Allah. Allah, betul sayang, betul. Kalau ibadah kita, zikir kita di dalam hati, itu yang menilai Allah. Makanya pahala zikir dalam hati itu lebih tinggi dari pahala zikir yang lahir, yang jihar. Nah, tapi gimana Bu? Zikir dalam hati baru 3 kali kita mengucapkan, udah lupa kita, udah nampak lain dan segala macam. Makanya kita harus dituntut juga dengan ada zikir-zikir secara lahir. Meskipun pahalanya lebih banyak zikir yang sir. Dalam hati. Nah, dalam hati. Bahasa Arabnya sir. Nah, zikir dalam hati. Malaikat belum bisa mencatat. Tapi yang mencatat itu semua adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita meyakini ada para malaikat. Rakib yang mencatat amal yang baik. Atid yang mencatat amal-amal yang tidak baik. Selanjutnya kita percaya ada Alkitab. Kenapa percaya kepada kitab? Karena dengan ada kitab, kita ada pedoman. Percaya bahwa kitab Al-Quran itu sebagai pedoman untuk kita. Kita membaca Al-Quran itu, kalau kita tidak bisa menafsirkan karena kita masih terbatas ilmu kita, baca yang benar. Karena sebelum belajar ilmu akidah syariah dan akhlak, yang utama sekali adalah membaca Al-Quran dengan benar. Kalau kita misalnya tidak bisa menghafal 30 juz, paling kurang kita berusaha untuk menghafal juz 30. Kalaupun belum sanggup, hafal
semampu kita. Yang penting bacaannya harus benar. Jadi bacaan Al-Quran yang benar. Kenapa? Kita membaca Al-Quran dengan benar berpahala. Gimana Bu, kalau saya belum benar bacaannya? Latih terus. Satu huruf kita ucapkan 10 pahalanya. Kalau sempat alif, lam, mim, 3 huruf sama dengan 30 pahalanya. Berlatih terus, nggak apa-apa. Jadi kita percaya kepada Al-Quran karena Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi kita. Ya, Al-Quran itu kita baca. Kalau kita tidak bisa tafsir, baca terjemahannya. Hati-hati. Sekarang ada Al-Quran yang sudah diterjemahkan, yang dipelesetkan oleh orang-orang non-Muslim. Berhati-hati kalau menghadiahkan Al-Quran, terjemahan, lihat yang benar. Biasanya Departemen Agama punya, kalau kemarin-kemarin itu masih bagus, tidak ada salah-salah. Tapi sekarang banyak sekali Al-Quran yang diterjemahkan secara sengaja disalahkan. Jadi baca ayatnya, baca terjemahannya. Baca Al-Quran, baca terjemahannya, supaya kita tahu apa yang dimaksudkan. Ada yang bawa adil. Baik sayang, selanjutnya kita lanjutkan. Percaya kepada Al-Quran karena Al-Quran itu sebagai pedoman bagi kita. Maka ditanyakan Al-Quran itu sebagai imam bagi kita. Maksudnya imam adalah yang kita ikuti, yang kita pedomani. Apa yang disampaikan Al-Quran, kalau kita tidak bisa menafsirkan tapi baca terjemahannya. Cari terjemahan yang benar, baca ayatnya, baca terjemahannya supaya kita pahami apa yang Allah maksudkan dalam Al-Quran itu. Kemudian rukun iman yang selanjutnya apa? Percaya kepada Rasul. Percaya kepada Rasul dan Nabi itu banyak sekali jumlahnya. Yang wajib kita ketahui berapa? 25 orang yang wajib kita ketahui. Semua Rasul itu kita imani. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad, itu semua Rasul Allah. Jadi dari 25 Rasul itu semua harus tahu namanya siapa. Kemudian yang wajib tahu kitab yang dibawa adalah berapa orang? 4 kitab yang wajib kita ketahui. Selebihnya rasul-rasul yang lain diberikan juga oleh Allah suhuf atau kitab-kitab untuk para rasul yang lain dan disampaikan kepada umatnya. Apa nak beda Nabi dengan Rasul? Bu, kalau Nabi hanya menjelaskan kepada dirinya sendiri dan keluarganya, sedangkan Rasul dia ada tanggungan, yaitu umatnya. Ya betul sekali, hebat nih. Kalau Nabi itu apa yang disampaikan oleh Allah, suhuf itu untuk diamalkan sendiri, sementara para rasul di samping dia mengamalkan sendiri, dia wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi para rasul yang 25 itu 4 orang yang wajib kita ketahui kitab yang dibawanya, selebihnya adalah ada suhuf yang diberikan kepada para rasul itu, dan beliau juga sampaikan kepada umat-umat di masanya. Ananda tercinta, apalagi rukun iman selanjutnya sebagai pendidikan akidah? Percaya pada hari akhir. Ya, kita percaya kepada hari akhir. Ada namanya Yaumil Mahsyar. Yaumil Mahsyar itu tempat nanti dibalas amal-amal kita. Sayang sebentar, baterainya low. Sorry. Mute. Udah nih? Sudah. Oke. Kita hari pertama ini. Jadi kita percaya atau akidah itu yang kelima percaya kepada Yaumul Mahsyar, kepada hari hisab. Amal yang kita lakukan di sini akan dihisab di hari mahsyar. Yang baik akan dikasih surat, yang surat itu akan diambil dengan tangan kanan dan dipersilahkan masuk ke surga. Tapi kalau amalnya berkurang, surat yang diberikan oleh malaikat diambil dengan tangan kiri dan akan dipersilahkan masuk ke neraka. Dan tercinta, akidah yang keenam apa yang harus kita imani? percaya kepada
Ya, kita percaya kepada qada dan qadar. Ini jangan salah. Percaya qada qadar ini orang bilang begini, usahanya tidak maksimal, doanya tidak maksimal, tetapi dia berharap hasil yang maksimal. Itu salah. Jadi kalau usaha tidak maksimal, doa tidak maksimal, kita berharap hasil yang maksimal, itu nihil. Itu tidak benar. Jadi ada orang Aceh bilang begini, ini anak-anak ini tahu semua bahasa Aceh? Enggak, Bunda. Ada yang tidak paham bahasa Aceh? Enggak, Bu. Oh, ada yang tidak tahu. Ini orang Aceh bilang kayak gini. Itu tentang qada qadar. Jadi kalau jatah kita satu kilo, tidak mungkin akan dapat 2 kilo. Katanya. Kalau udah memang jatah Allah atur segitu. Padahal kita kalau berusaha maksimal, berdoa maksimal, semua itu milik Allah. Pasti Allah akan kasih lebih. Pasti Allah akan kasih banyak. Kenapa? Apa bedanya kita dengan orang yang lain, dengan hamba-hamba Allah yang salih? Orang-orang yang mempraktekkan amalan-amalan yang benar. Orang yang sedang ada urusan-urusan penting, ada salat namanya salat tahajud, ada namanya salat fajar. Itu kalau sedang berjuang banyak-banyak salat fajar, Allah akan memberikan kelapangan dan kemudahan-kemudahan. Ada orang-orang yang sempit rezekinya, orang akan selalu melaksanakan salat duha. Cobalah praktekkan. Kita semua melihat Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kita tentang rezeki. Nah, jadi usaha maksimal dan doa maksimal itulah di situ qada dan qadar Allah berikan ke hambanya. Dan tercinta terakhir untuk akidah apa? Habis ya? Habis. Jadi ada 6 tentang pendidikan akidah. Sekarang kita akan maju ke pendidikan syariah. Apa saja yang termaktub dalam pendidikan syariah? Orang mengatakan pendidikan syariah. Akidah sudah selesai tadi, yang namanya rukun iman. Sedangkan sekarang kita akan memperbincangkan pendidikan syariah. Apa saja yang ada dalam pendidikan syariah? Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam berapa? 5. Rukun Islam ada 5. Ada namanya syahadah, yang namanya syahadah tauhid, dan ada namanya syahadah rasul. Syahadah tauhid, syahadatain, orang mengatakan syahadatain, 2 syahadat. Syahadat yang pertama syahadat tauhid, kita menyaksikan dengan sungguh-sungguh hati bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa, zat yang berhak kita sembah. Kemudian ada syahadat rasul, yaitu mengakui keberadaan rasul sebagai utusan Allah yang membawakan petunjuk kepada kita, yaitu Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian yang kedua apa? Salat. Melaksanakan sholat atau menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Apa artinya menegakkan sholat? Menegakkan sholat yaitu harus cukup ilmu, cukup syarat untuk menegakkan sholat. Jadi kalau tidak cukup ilmu, tidak cukup syarat untuk menegakkan sholat, biasanya sholat kita tidak diterima. Kalau tidak diterima sholat, makanya hidup kita juga tidak merasa aman dan nyaman. Makanya harus punya ilmu tentang cara-cara beribadah yang benar, terutama ibadah sholat. Gitu. Dan yang ketiga apa lagi? Puasa di bulan Ramadan. Kalau tadi sholat itu tidak boleh tinggal meskipun kita dalam peperangan. Sholat itu tidak boleh tinggal meskipun kita dalam keadaan sakit parah, sakit berat. Kita sakit parah, sholat kita tidak sanggup berdiri tegak, bisa sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring atau tidur telentang. Tidak bisa mengucapkan kalau terlalu lemah, kita terus sakit, kita bisa dengan isyarat. Yang namanya sholat tidak boleh tinggal dalam keadaan apapun. Sementara
Sementara puasa, rukun Islam yang ketiga, puasa itu boleh tidak dilakukan misalnya di bulan Ramadan karena kita dalam keadaan musafir. Oh, saya ini musafir, perjalanan jauh, melelahkan. Tidak puasa boleh. Nanti kita akan ganti pada waktu-waktu yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, puasa boleh. Ada juga orang yang puasanya tinggal, dia duluan meninggal. Ada puasa yang tinggal misalnya karena berhalangan, karena musafir, karena apa-apapun, itu puasa yang tinggal bisa digantikan oleh walinya. Puasa itu bisa digantikan oleh keluarganya. Sementara sholat tidak ada namanya ganti oleh siapapun. Makanya sholat itu dalam keadaan apapun wajib kita melaksanakannya semampu kita. Kalau puasa boleh digantikan oleh wali kita, oleh keluarga kita, seandainya puasa itu masih ada yang belum terbayar. Anak-anak tercinta, selanjutnya ada namanya Zakat. zakat. Nah, ada namanya zakat. Kita akan membayar zakat. Jadi orang yang bertani, dia akan membayar zakat dari hasil pertaniannya. Kalau pegawai akan membayar zakat dari hasil gajinya. Jadi semua diwajibkan membayar zakat. Di samping juga ada infak dan sedekah. Kalau zakat itu wajib hukumnya, infak dan sedekah itu sunat hukumnya. Selanjutnya yang berapa? Yang keberapa? Kelima. Yang kelima. Naik Yang haji kelima. Bagi yang mampu. Menunaikan haji bagi siapa yang mampu. Kalau sudah mampu, udah wajib haji. Tapi kita, kebanyakan kita sekarang memahami wajib haji itu kalau sudah ada rumah besar dulu, sudah ada mobil yang mewah dulu, baru kita pikir wajib haji. Karena rata-rata seperti itu. Padahal berapa harga mobil kita, berapa harga ke tanah suci. Mobil kita paling kurang mungkin 200 juta. Ke haji satu orang cuma kalau di Aceh 25 juta. 25 juta, 35 juta kita setor, nanti waktu berangkat dikembalikan lagi 10 juta untuk uang saku kita. Padahal wajib haji itu termasuk ibu ini, termasuk ibu. Jadi kadang-kadang kita melalaikan haji kita. Padahal orang yang sudah wajib haji tidak pergi ke haji, itu meninggalnya juga meninggal menjadi non-muslim. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus berhati-hati juga, saling mengingatkan juga bahwa haji itu sebenarnya sudah wajib bagi orang-orang yang sudah ada ala kadar tempat tinggal, sudah ada makanan yang dimakannya, sudah menjamin keamanan untuk keberangkatan dan keamanan keluarga yang ditinggalkan di kampung, gitu kan? Itu berarti sudah berapa rukun Islam? Sudah 5. Nah, itu namanya pendidikan syariah. Pendidikan syariah itu nanti lagi dibagi-bagi lagi. Ada namanya pendidikan tentang muamalah yang berhubungan dengan masyarakat, yang berhubungan dengan perniagaan, dengan perdagangan dan sebagainya. Kemudian ada namanya juga munakahah yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan rujuk. Itu juga ilmu yang sangat banyak dan sangat dalam yang harus kita pelajari. Jangan kita sangka hanya cukup dengan yang tadi saja, sholat, puasa dan sebagainya. Padahal muamalah juga yang berhubungan dengan perniagaan, sewa menyewa dan sebagainya itu juga ilmu yang sangat banyak dan sangat dalam yang harus kita pelajari. Di samping juga ilmu tentang munakahah. Kita yang tahu munakahah kan akad nikah sah, besok pakai baju pengantin, itu aja yang kita pahami. Padahal cukup rumit ilmu yang harus kita pahami tentang pernikahan, perceraian dan rujuk. Karena itu hal yang tiga itu seakan-akan main-main, padahal itu benaran. Gitu. Anda tercinta itu tentang ilmu tentang pendidikan syariah. Terakhir yang ketiga ada namanya pendidikan akidah, pendidikan syariah, pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak itu cukup dalam dan cukup banyak yang harus kita pelajari. Pendidikan akhlak bukan hanya dalam tutur kata, bukan hanya dalam sikap dan sebagainya, tetapi banyak hal lain yang sangat kecil-kecil yang harus kita pahami. Misalnya,
kita duduk di depan umum. Nah, di depan umum ada acara. Terus Bu. Duduk putar-putar gelang, putar-putar. Pendidikan akhlak itu pun cukup banyak yang harus kita pahami, cukup banyak yang kita pelajari. Misalnya kita lagi serius sekali bercerita, kadang-kadang lupa kita, udah tertawa kita kencang, tertawa kita terbahak-bahak. Padahal itu harus juga kita sadari kalau itu udah, ya Allah astagfirullahaladzim, kok ketawa kita udah kencang kali ya, mungkin ada yang sangat lucu gitu ya. Itu termasuk dalam hal akhlak. Banyak sekali yang tentang hal akhlak. Kita memakai baju yang terlalu panjang sampai kena tanah, itu pun tidak boleh. Maksudnya banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari tentang akhlak. Bukan hanya dari tutur kata, bukan hanya dari hal-hal yang biasa-biasa. Dan tercinta? Iya Bu. Udah dengar? Udah Bu. Oke. Inilah teknologi. Kadang-kadang sedikit ini udah terganggu. Nah, anak-anak tercinta, itu tadi kita memanage pendidikan supaya berhasil. Kenapa harus berhasil? Supaya kita bisa hidup dengan pendidikan itu hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Jadi kita memahami apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita pahami supaya kita bisa terutama untuk memahami tujuan hidup. Dalam surat Ad-Dzariyat ayat 59 itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk memperhambakan diri kepadanya. Jadi hidup kita kadang dalam kehidupan ini ada orang yang gak suka lihat kita, ada orang yang gak sayang sama kita, gak ada orang yang mungkin suka mengganggu kita dan sebagainya. Ya kadang-kadang kita biarkan saja. Karena apa? Tujuan kita adalah semata-mata diciptakan oleh Allah untuk memperhambakan diri kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita pasang niat yang benar semata-mata dalam rangka memperhambakan diri kepada Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak sia-sia. Kalau hidup kita, kenapa kuliah untuk mencari titel? Supaya nanti bisa ditulis SPD. Bukan itu. Kita mencari ilmu karena merupakan kewajiban bagi kita. Kenapa Allah mewajibkan mencari ilmu? Karena supaya kita bisa hidup di dunia bahagia, bisa hidup di akhirat juga bahagia. Makanya diwajibkan mencari ilmu. Ilmu yang harus kita cari, yang pertama tadi tentang pendidikan akidah, kedua tentang pendidikan syariah, yang ketiga tentang pendidikan akhlak. Yang nanti akan ditambah lagi dengan pendidikan tentang muamalah, munakahah, dan sebagainya. Itu sebagai ilmu-ilmu tambahan. Tapi yang paling wajib adalah 3. Membaca Al-Quran yang benar, ditambah dengan 3 ilmu tadi, ilmu akidah, ilmu syariah, dan ilmu akhlak. Itulah 3 pendidikan dibagi di dalam Islam. Anak-anak tercinta, sampai di sini dulu, adakah pertanyaan? Ibu, Sayangnya. Nurul mau nanya. Ya. Bu, bagaimana jika dia sholat, dia abid, bukan abid, selalu sholat. Ya, orang yang rajin beribadah. Nah, itu namanya abid, orang yang rajin beribadah. Oke. Tapi dia nggak mau nuntut ilmu, itu bagaimana, Bu? Kalau kita beribadah tanpa ilmu, bagaimana? Ya tidak sempurna ibadah kita, ya kan? Nah, makanya itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khairul umuri awsatu. Suara ibu termute. Tadi Nurul bertanya tentang seorang abid yang dia rajin sekali beribadah tapi tidak menuntut ilmu. Ya. Kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, tetapi harus ada ilmu.
Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perbuatan itu pertengahan jua. Maksud pertengahan di sini, kita harus mencari ilmu tentang cara-cara beribadah yang benar. Kita harus beribadah juga. Kita harus mencari kehidupan juga. Jadi hal-hal yang diwajibkan itu wajib kita laksanakan. Jadi tidak boleh berat sebelah. Jadi ibadah saja tanpa ilmu itu tidak sah, tidak diterima. Jadi Ibu kan tadi ada sebuah ilustrasi 2 orang pemuda yang orang tuanya meninggal, ditinggalkan harta yang banyak. Yang satu harta itu diambil untuk menuntut ilmu. Yang satu lagi harta itu dia usahakan untuk supaya bertambah kaya. Ketika dia berjalan, terpijaklah seekor katak. Karena dia sayang sekali terpijak katak yang sudah mati, diambil, dimasukkan ke dalam pecinya, di pinggir, di celah-celah peci. Dengan harapan karena dia sayang sekali terhadap katak yang telah terpijak dan mati tadi. Padahal karena najis yang dimasukkan ke dalam pakaiannya, dalam kopiahnya, ibadahnya jadi tidak sah. Makanya tidak boleh abid tanpa ilmu. Jadi harus ada perimbangan. Abid juga ya, ilmu juga harus diutamakan. Itu jawaban untuk Nurul. Masih ada pertanyaan lain, sayang? Ada satu lagi boleh, Bu? Boleh. Ada pertanyaan lain ya? Ada, Bu, ada. Silahkan. Bu, bagaimana jika dia menuntut ilmu tetapi pelit akan ilmu? Iya, Bu. Bagaimana? Ibu dengar. Bagaimana, sayang? Bagaimana jika dia menuntut ilmu tetapi dia pelit akan ilmu tersebut? Maksud pelit ini ketika ada yang minta bantu atau ada yang minta saran tapi dia nggak mau berbagi. Iya. Siapa? Itu hadis juga. Siapa yang punya ilmu dan dia umpetin ilmu itu akan dimurkai oleh Allah. Jadi kita kalau ada ilmu jangan umpetin sendiri, jangan di-keep sendiri. Tapi ilmu itu harus berbagi. Tapi jangan salah. Ada juga teman-teman yang minta ilmu itu ketika ujian. Bagi dong jawabannya. Bagi dong jawabannya. Itu ketika ujian tidak boleh berbagi. Kalau kita berbagi ketika menjawab ujian, itu kita yang berdosa. Sama dengan orang yang korupsi juga itu. Artinya memberi jawaban kepada teman ketika ujian. Tapi memberikan ilmu, belajar bersama sebelum ujian, itu diwajibkan. Banyak anak manusia, misalnya dia punya resep makanan yang dia tahu enak sekali mau. Kalau buat makanan apa, misalnya enak sekali, dia tahu resepnya apa. Ketika orang bertanya, dia tidak mau berbagi. Dia takut kalau dia berbagi nanti dagangan orang lebih laris dari dagangan dia. Itu berarti kita tidak punya iman. Kalau kita punya iman, meskipun resep yang sama, kalau dimasak sama orang yang lain, itu biasanya juga beda kan. Itu namanya air tangan permaisuri. Orang bercanda, air tangan permaisuri. Jangan pelit, berbagi saja ilmunya dengan benar. Karena semua ada Allah atur. Rezeki kita masing-masing. Meskipun sama resep, sama ini, sama itu, Allah sudah membagikan rezeki kita masing-masing. Tidak perlu kita menyembunyikan ilmu itu. Itu Allah marah kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Ananda tercinta, bagaimana Nurul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada yang lain yang ingin bertanya? Masih ada pertanyaannya? Halo? Enggak ada lagi, Bu.
Enggak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, untuk sore ini kita padai sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan Ibu kirim judul untuk makalah kita. Mungkin satu makalah bisa kita buat 4 orang, 3 orang, nanti tergantung berapa jumlah dari kita semuanya. Anak tercinta, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa akan memberikan kita kehidupan di dunia ini dalam keadaan baik dan di akhirat dalam keadaan baik. Selamat iman, sempurna amal kebajikan, hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.